Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di hari-hari terakhir. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan segera mengakhiri puasa kita. Karena itu pada kesempatan malam ini kami ingin sampaikan kepada para jamaah terkait kegiatan kita yang selama ini sudah kita tunaikan, menunaikan puasa, kemudian disambung dengan qiyamu Ramadan, termasuk juga tadarrus, mendengarkan kultum, kuliah tarawih, dan seterusnya. Allah memberi petunjuk kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 17 dan 18. Di penghujung ayat nomor 17 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabashshir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir ibad Muhammad, maka sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Itu ketika Al-Quran di tangan Nabi. Sekarang Al-Quran di tangan kita semua. Jadi yang mendapatkan amanat untuk menyampaikan adalah kita-kita. Kemudian kalau misalnya kita kurang bisa memahami, maka di antara kita ada pesan dari Allah, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berpesan dalam surat Az-Zumar ayat nomor 17 di penghujung 17, fabashshir ibad, maka sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka itu? Alladzina yastami'unal qawla, yaitu orang-orang yang mencermati suatu keterangan, mendengar dan mencermati, ya, berupaya untuk bisa memahami secara maksimal. Lalu fayattabi'un ahsana, dari berbagai keterangan yang telah disampaikan, lantas kita bisa menyaring, memilah dan memilih mana yang lebih tepat, mana yang paling sesuai. Lalu yang lebih tepat itu kemudian diikuti. Mereka itulah yang disebut oleh Allah, faulaika hum ulul albab. Itulah orang-orang yang berulul albab. Orang-orang yang berulul albab itu orang yang hatinya, pikirannya lapang. Tidak ada fanatisme perorangan, tidak ada fanatisme golongan. Ya, sepanjang apa yang disampaikan itu adalah cocok dengan petunjuk agama, maka mereka ambil. Ada kalimat bijak yang menyatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah kita sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkriteriakan ada 3 kelompok manusia yang kalau menangkap petunjuk Allah diungkapkan sebagai berikut. Di surat Fatir, ya, ayat nomor 31 Allah menerangkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitab. Dan telah kami wahyukan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an. Ya. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Allah tegaskan huwal haqqu. Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar. Mutlak kebenarannya. Tidak ada secuil kalimat pun yang salah. Hukumnya benar, janjinya benar, infonya benar. Semua yang diterangkan di dalamnya adalah benar. Ketika misalnya ada orang yang menganggap oh ayat itu enggak benar, itu yang tidak benar bukan ayatnya, tapi orangnya, cara menangkapnya, karena mungkin mohon maaf terlalu miskin pemahamannya, ya. Dan Quran itu musaddiqal lima baina yadaihi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi yang lain. Lalu Allah tegaskan innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap para hambanya ia maha mengetahui, maha melihat. Para jamaah sekalian, lalu ayat berikutnya thumma aurafnal kitaba, kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Lantas di tengah-tengah masyarakat kita Allah kemudian ungkapkan faminhum dzalimun linafsi. Di tengah-tengah kita ini, ya, bukan hanya terbatas di tempat ini, maksudnya di antara sekian banyak manusia itu ada orang-orang yang suka mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri itu artinya tidak mengamalkan petunjuk agama. Jadi petunjuk agama dia tahu, tapi tidak diamalkan. Ya, walaupun pada sisi yang lain dia itu melakukan, katakan misalnya sholat, tapi tidak mustahil dia masih juga melakukan tindakan-tindakan kedzaliman. Ya, inilah yang dikatakan faminhum, ya, dzalimun li nafsi. Di antara manusia ada orang-orang yang mendolimi terhadap dirinya sendiri. Ketika mereka itu menangkap petunjuk Allah, tapi petunjuk Allah itu diabaikan, tidak kemudian diamalkan sepenuhnya. Para jamaah sekalian, lalu wa minhum muqtasid, ada juga kelompok yang menengah. Mereka juga melaksanakan perintahnya Allah, tapi pada sisi yang lain mereka juga masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisa jadi kemudian antara upaya untuk melaksanakan perintah dan melanggar larangan ini imbang. Itu barangkali yang dimaksudkan dengan kelompok yang muktasid itu. Nah, lantas kelompok yang ketiga pada jamaah sekalian rahmatullah, Allah tegaskan wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Kelompok ketiga ini kelompok yang cepat tanggap dan cepat untuk bisa mengamalkan petunjuk agama. Jadi misalnya orang itu dikasih masukan, oh ini petunjuk agamanya begini. Misal nyon saya mohon maaf, orang misalnya makan atau minum dengan tangan kiri, lalu diberitahu Rasulullah itu kalau makan dengan tangan kanan, kalau minum juga dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Lantas dia tanggap lalu terus mengamalkan. Ya, itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, orang-orang yang cepat tanggap terhadap petunjuk kemudian bisa mengamalkan, inilah yang dikatakan oleh Allah wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Orang itu cepat untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan izin Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dzalika wal fadlul kabir. Itulah
karunia Allah yang besar. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita sekalian selama bulan Ramadan ini sudah mendengar berbagai keterangan dari para mubalik yang tampil di atas mimbar ini. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita kita cepat tanggap terhadap petunjuk Allah itu? Nah, ini yang bisa jawab adalah diri kita masing-masing. Jadi karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kalau di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu menjadi bayan terhadap ayat 133, menjadi penjelasan terhadap ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kepada kita semua supaya cepat-cepat bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dan memperbanyak amal soleh untuk menghadirkan rahmatnya Allah. Karena dengan hadirnya rahmat Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, tapi khusus oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Lalu kayak apa tanda-tandanya orang yang bertakwa itu? Kita tidak bisa misalnya mengatakan si A, si B itu orang yang bertakwa. Itu hanya sepanjang sebatas lahiriah. Hakikat yang sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Apa sebab? Sebab Allah itu berpesan, fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kamu merasa dirimu sok suci, jangan kamu merasa dirimu sok alim, sok paling benar. Ya, huwa a'lamu biman ittaqwa. Hanya Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan orang-orang yang bertakwa itu seperti yang diungkapkan pada ayat 134 surat Ali Imran. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orangnya senang infak, orangnya senang bersedekah. Jadi kalau orang itu senang infak, senang sedekah, senang membantu kepada sesama, itu tanda orang yang bertakwa. Ya, terlepas hatinya itu seirama dengan apa yang ia lakukan kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa melihat secara lahiriah saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah. Ya. Marah boleh, tapi bahasanya Profesor Abdul Muti, pemarah jangan. Ya. Marah boleh. Marah itu karena ada sebab. Misalnya melihat anaknya berperilaku yang kurang pas, lalu dimarahi, tapi sifatnya menasehati, ya, sifatnya menasehati, dan tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur mangkel, unsurnya unsur mendidik. Itu Nabi sendiri, para jamaah sekalian rahmatullah, Nabi itu tidak pernah marah kecuali kalau agamanya yang dihinakan, fisiknya disakiti, beliau tidak pernah marah. Tapi kalau agamanya yang dihinakan, dilecehkan, beliau marah. Itu Nabi. Ya. Nah, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah, bisa menahan emosinya. Bukan tidak bisa marah, semua orang bisa marah. Tapi orang-orang yang bertakwa ketika akan marah, dia akan berusaha maksimal untuk bisa menahan emosinya. Ya. Karena itu hanya akan menghadirkan hal-hal yang negatif. Nah, justru dengan orang itu tidak marah, jadilah dia orang sabar. Dan kalau dia itu sabar dalam melaksanakan aktivitas apapun, maka dia pasti sukses, insya Allah. Karena itu yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu tidak punya jiwa pendendam, ya, tidak punya jiwa dendam dengan siapapun. Andaikan Nabi itu punya jiwa dendam, barangkali Islam tidak akan berkembang seperti yang kita lihat. Tapi karena Nabi itu berjiwa pemaaf, Masya Allah, ya, dan itu semua karena rahmat Allah. Makanya di dalam surat Ali Imran 159 Allah ungkapkan, fabima rahmatun minallah, ya, fabima rahmatun minallah, ya. Jadi karena rahmat Allah,
bukan karena apa-apa, ya, karena rahmat Allah semata. Nabi itu bisa bersikap rendah hati, ya, bisa bersikap santun, bisa bersikap tidak mudah marah. Fabima rahmatun minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Karena rahmat Allah semata, Nabi itu bisa bersikap santun, bukan pemarah. Dan kalau Nabi itu bersikap pemarah, kasar, maka umat akan menjauh. Oleh karena itu, maka umat sangat menyintai Nabi. Bahkan musuh yang semula mengancam macam-macam, karena kesantunan Nabi akhirnya kemudian menjadi Islam. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, karenanya berbagai keterangan yang telah disampaikan oleh para mubalik perlu kita cermati, perlu kita simak, dan tanda-tanda ketakwaan itu juga perlu kita lakukan evaluasi diri, sebab yang bisa merasakan diri kita masing-masing, bukan orang lain. Apakah kita itu sudah bisa membersihkan diri kita dari penyakit bakhil, medit, kikir, pelit, ya, hasud, iri, dengki, ujub, takabur, itu semua penyakit hati yang harus kita bersihkan. Puasa ini hakikatnya adalah mendidik kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, pikiran kita, perilaku kita. Ya, apakah kita ini sudah bisa mengeterapkan jiwa sabar? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini juga sudah bisa menghilangkan rasa dendam dengan siapapun? Ya, dengan teman, dengan tetangga, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang tahu cuma kita, bukan orang lain. Kenapa orang-orang yang bertakwa itu suka bersikap seperti itu? Wallahu yuhibbul muhsinin, karena memang Allah itu menyintai orang-orang yang berbuat baik. Walaupun demikian, namanya manusia itu juga tidak lepas dari salah dan dosa. Karenanya kemudian Allah ingatkan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Ya, kalau mereka itu terlanjur terjerumus ke dalam dosa, ya, mendolimi dirinya sendiri. Orang misalnya tidak sholat, itu mendolimi dirinya sendiri. Orang misalnya tidak puasa, mendolimi dirinya sendiri. Orang misalnya tidak mau bayar zakat, mendolimi dirinya sendiri. Kalau misalnya orang yang bertakwa itu terlanjur mendolimi dirinya sendiri, berbuat maksiat, berbuat keji, berbuat yang melanggar syariat Allah, maka mereka segera bertaubat memohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat-cepat memohon ampun kepada Allah dan menyesali apa yang mereka lakukan itu, sebab yang dilakukan tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Karenanya dia berupaya untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali apa yang mereka lakukan, dan semata-mata itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, sekali lagi dari sekian banyak uraian, keterangan, penjelasan yang disampaikan oleh para khatib, ya, para mubalik yang tampil di atas mimbar ini, mari kita sama-sama berupaya untuk mencermati keterangannya itu, kemudian kita bisa memilah dan memilih mana yang lebih pas, kita ambil. Kalau memang ada yang kurang pas, ya kita jadikan pelajaran, itu tidak perlu untuk diterapkan. Saya kira ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, ibadah yang kita tunaikan, sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, dan berbagai kegiatan positif lainnya diterima di sisi Allah, menjadi penghapus dosa kita semua, menjadi penghapus kesalahan kita semua, dan moga-moga kita senantiasa dalam lindungan Allah dimanapun kita berada, terutama di era, di situasi seperti yang kita sudah sama-sama tahu sekarang ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.